Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD PTS Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 16 ayat 26 yang berkata sebagai berikut. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Injil Matius ini menceritakan kepada saya dan saudara bahwa manusia yang diciptakan Allah, dia hidup dalam fasilitas yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan dalam fasilitas itulah Tuhan inginkan supaya manusia itu tidak binasa, tapi manusia itu memperoleh kehidupan yang kekal di dalam semua fasilitas yang diberikan Tuhan kepada anak manusia. Dan dari inilah kita menemukan Yesus mengingatkan kita seringkali mengejar, kita seringkali lebih mengutamakan untuk memperoleh semua yang ada di dunia ini. Tetapi kita lupa bahwa semua yang kita peroleh itu akan habis, karena itu hanya berguna untuk hidup yang sementara ini. Yang kita cari dia tidak akan pernah bisa kita bawa sampai kepada kehidupan yang akan datang. Sebab itu dikatakan kalau dia datang bersama malaikat-malaikatnya, dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan apa yang kita buat? Yaitu karena ketika kita lebih fokus kepada yang sementara ini, sedangkan yang kekal kita abaikan. Dan oleh sebab itu dia akan menuntut balas, karena kita akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Tidak salah kita mencari, tidak salah kita berusaha, berdagang, berbisnis, tidak salah kita jadi kaya pun tidak salah. Tapi harus diingat bahwa itu tidak akan pernah bisa kita bawa sampai pada kehidupan yang akan datang. Sebab itu Yesus harus ingatkan, apa gunanya kalau selama hidup ini kita hanya berjuang untuk memperoleh semua yang ada, ternyata kita nggak bisa miliki, kita nggak bisa bawa, kita hanya bisa gunakan selama kita hidup di dunia ini. Dan itu tidak mungkin kita bawa. Yang kita bisa bawa yaitu nyawa kita. Dan persoalannya, siapa yang bisa ganti nyawa kita ketika kita salah melangkah? Yang ganti nyawanya kita siapa? Harta kita? Gak bisa harta ganti nyawa. Yesus mati di kayu salib menebus kita, nyawa kita yang tadinya terpaut kepada dosa, sekarang nyawa kita diselamatkan. Nah, untuk itulah kita fokus dengan nyawa, bukan dengan harta, bukan yang sementara. Karena nyawa itu dia tidak hanya hidup sementara di dunia ini, dia memang hidup dalam tubuh kita sementara kita hidup. Tetapi kalaupun kita mati, nyawa kita akan kembali kepada Tuhan dan dipertanggungjawabkan. Dan itulah sebabnya firman Tuhan katakan, apa gunanya kita memiliki seluruh dunia ini tapi nyawa kita ini terlantar, nyawa kita ini hilang. Maksudnya untuk kepastian selamat kita nggak punya dari kepada nyawa kita. Kita hanya punya kepastian untuk hidup sementara.
tapi kita tidak punya kepastian untuk hidup kekal karena nyawa kita masih kita tata sesuai dengan aturan firman Tuhan. Dan inilah yang diingatkan, karena Anak Manusia akan datang dan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ini merupakan peringatan kepada saya dan saudara bahwa ketika Yesus datang, dia akan menuntut kita fokus kepada apa? Kepada harta atau kepada nyawa yang tidak akan pernah bisa mati. Tubuh boleh mati, nyawa tidak akan mati. Nyawa itu harus diselamatkan melalui ibadah kita, melalui ketaatan kita, melalui doa-doa kita. Dan itulah yang diingatkan, apa gunanya tubuh ini miliki semua yang ada, tapi nyawa kita gak jelas kemana. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Kalaupun kita diberkati, puji Tuhan, tapi itu bukan berarti sudah selesai. Ketika kita dapat berkat, itu sudah aman buat kita. Belum. Ketika Tuhan berkati kita, kita harus tata nyawa kita. Manusia yang tidak akan mati, yaitu nyawanya, yang akan kembali kepada Tuhan dan bertanggung jawab. Dan itulah saya dan saudara. Kiranya Tuhan menolong kita untuk fokus bukan hanya untuk yang ada di dunia dan hidup sementara, tapi kita juga harus fokus kepada kehidupan yang kekal, yaitu melalui nyawa kita, jiwa kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena ketika kami boleh ada di pagi hari ini, kami percaya Tuhan sudah punya kemampuan, Tuhan sudah siapkan segala sesuatu yang berhubungan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Sebab itu Tuhan tolong kami, supaya kami tetap fokus kepada nyawa kami, kepada jiwa kami yang akan hidup kekal bersama-Mu di sorga. Karena itu pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tidak merubah fokus kami, yaitu kehidupan yang kekal, sehingga kami tidak terpengaruh, kami tidak selalu bergantung hanya untuk memperoleh yang sementara di dunia ini. Sebab itu Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, atau sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami supaya kami fokus kepada kehidupan yang kekal, yaitu nyawa yang Engkau sudah tebus dari kehidupan yang berdosa ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk berkat-Mu, sebab itu kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.